Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Khairani Ramadan, NIM 1914-0101. Saya dari Kombes tahun 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat di Android Studio yang berhubungan dengan penyimpanan data ke internal storage dan juga yang terhubung ke database. Berikut penjelasannya. Oke, ini adalah program tampilan pertama dari program kalender yang telah saya buat. Nah, karena saya belum mempunyai account, maka secara otomatis saya akan klik to create new account. Saya akan klik tulisan yang di bawah ini. Nah, dia akan ada permission untuk kita mengakses kalender dan juga ini file. Nah, di halaman register ini saya akan menginputkan email full name, username, dan juga password untuk akun baru saya. Oke, ini saya masukkan, kemudian full name-nya Faradila Khairani, username-nya Farah29, dan password Farah123. Nah, saya akan klik create account. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah punya account, maka kita bisa langsung klik yang ke login here. Oke, karena saya mau mendaftar, saya klik create. Nah, kemudian ada pop-up ya, success add new account. Kemudian saya akan login menggunakan username dan juga password yang telah saya buat sebelumnya. Farah29 dengan password Farah123. Oke, kemudian saya login dan berhasil masuk ke halaman utama dari programnya. Oke, saya akan membuat reminder seperti biasa. Oke. Kemudian saya klik done dan success add reminder. Baiklah, karena saya sudah membuat program ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka saya tidak akan lagi menjelaskan interface dari program ini. Melainkan saya akan menjelaskan langsung ke fungsi dari programnya. Nah, untuk yang pertama adalah yang berkaitan dengan penyimpanan di internal storage. Saya menggunakan codingan yang saya inputkan pada mainActivity.java. Ya, karena saya akan menyimpan filenya itu yang akan saya simpan adalah file yang berisikan pada mainActivity.java. Di sini saya membuat file output stream ya dan membuat try and catch. Jadi pada try nanti ketika telah berhasil disimpan datanya, maka akan ada file bernama kalender ya dengan mode private, dan juga isinya adalah file tersebut akan berisi nama dan juga field item, variabel dari nama dan juga field item yang bentuknya adalah byte. Nah, jadi variabel ataupun nilai yang berisi dari variabel nama adalah yang ini, apa yang udah kita inputkan ya, yaitu judul dari remindernya. Kemudian untuk yang field item itu adalah variabel yang ini, yang pilihan-pilihan yang udah kita pilih sebelumnya di program ini gitu. Kemudian setelah berhasil, maka akan ada toast make text ya. Jadi ini adalah tampilan atau pop-up yang akan diberitahu kepada user di programnya secara langsung gitu. Untuk file ini, file yang tersimpan di internal storage, maka dia akan bernama kalender. Biasanya dia itu berisi tipe datanya adalah .txt. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan yang berkaitan ke database MySQL. Nah, sebelumnya saya membuat database, sebuah database baru. Nah, ini adalah database yang telah saya buat bernama kalender dengan salah satu tabel yang bernama user. Nah,
karena tadi saya sudah sempat mendaftar pada programnya, maka sudah otomatis data saya masuk ke database-nya secara langsung. Ya, di sini ada ID, email, full name, username, dan juga password. Untuk ID, dia akan secara otomatis terinput gitu. Nanti kalau ada lagi user yang mendaftar, maka akan ada lagi ID kedua, yaitu user kedua yang mendaftar. Nah, untuk email, full name, dan username serta password, ini adalah yang telah kita inputkan sebelumnya. Ya, dan untuk password sendiri, dia akan terdefinisikan seperti ini. Jadi dia tidak langsung memperlihatkan apa password kita, melainkan seperti kode-kode seperti ini. Ya, untuk bagian password. Ini adalah data yang telah saya buat sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya, setelah saya membuat database dari kalender tadi, saya membuat 3 buah halaman .php. Yang pertama adalah connection.php, yang kedua adalah register, dan yang ketiga adalah login. Nah, untuk yang connection sendiri, ini berfungsi untuk menghubungkan antara data dan juga database kita, ya, menghubungkan file PHP dan database kita gitu. Jadi dia menggunakan host default, ya, localhost dan juga root tanpa password. Kemudian dia memanggil si database yang bernama kalender yang telah saya buat sebelumnya. Oke, ini adalah untuk koneksi dari database-nya. Kemudian halaman kedua yaitu register.php. Nah, ini adalah halaman khusus ketika nanti user mau mendaftarkan akunnya. Oke, kalau misalnya dia tidak punya akun, gitu. Nah, jadi di sini saya membuat variabel yang sesuai dengan form yang ada pada program, ya. Jadi ada email, full name, username, dan juga password. Nah, jadi nanti variabel-variabel ini diisi, ya, dengan inputan yang sesuai, ya, yaitu email, full name, username, dan juga password. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dia akan mengecek gitu. Mengecek select all from user dari tabel user, di mana ceknya itu berdasarkan username gitu, karena username saya buat sebelumnya itu bertipe data unik. Artinya setiap user yang menggunakan program itu tidak bisa menggunakan username yang sama. Maka dia nanti menseleksinya itu berdasarkan username. Nah, kalau misalnya ternyata ada username yang sama, maka akan ada respon akun sudah digunakan. Seperti itu. Nah, selain daripada itu, maka dia akan otomatis menginsert ke tabel user. Ya, saya menggunakan variabel insert account. Gitu. Jadi nanti dia akan insert ke tabel user, ya, kemudian urutannya sesuai dengan urutan yang ada pada database, yaitu email, full name, username, dan juga password. Dan values-nya saya menggunakan nama yang sama agar tidak salah, ya, agar mempermudah dan tidak salah. Seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan try and catch, ya, di sini. Untuk try-nya sendiri nanti value-nya itu tadi akan dimasukkan ke variabel. Ya, jadi ini ada variabel email, full name, username, dan juga password. Nah, jadi kalau misalnya udah berhasil semua diinputkan tanpa ada username yang sama, maka akan ada respon message akun berhasil dibuat. Seperti itu. Itu untuk yang halaman register.php. Kemudian untuk yang halaman ketiga yaitu login.php, hampir sama. Hanya saja untuk yang login.php ini dia memanggil data yang ada pada database, seperti itu. Di sini saya menggunakan 2 variabel saja, yaitu username dan juga password. Ya, karena kan untuk login tidak membutuhkan email dan juga full name gitu. Nah, jadi di sini nanti si variabel username dan password ini akan apakah bernilai sama dengan username dan juga password yang ada pada database gitu. Nanti dia akan mengecek itu, ya, dengan cara select all from user. Nah, nanti kalau misalnya ternyata username-nya tidak ada yang sesuai pada database, maka akan ada respon message username tidak terdaftar. Nah, selain daripada itu, artinya username-nya terdaftar, ya kan? Namun kalau misalnya dia
tidak berhasil login, maka passwordnya salah gitu, akan ada message password salah. Tapi kalau misalnya kedua-duanya udah benar, username-nya tidak ada yang sama dan passwordnya juga sesuai dengan yang ada pada database, maka akan ada message yaitu login berhasil. Nah, kemudian ada respon data ya, ID sama dengan ID, email sama dengan email untuk mencocokkan data-datanya. Itu untuk yang halaman login.php. Kemudian dari setiap PHP ini, saya akan mengkoneksikannya ke dalam program di Android Studio saya. Nah, yang pertama sekali adalah saya membuat tambahan pada dependencies. Ya, jadi saya menambahkan implementation, ketiga implementation ini, yaitu ada retrofit biasa, kemudian ada JSON dan juga Java annotation. Nah, untuk yang permission ini adalah implementation untuk permission pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, untuk menghubungkan ke database, saya menggunakan 3 implementation ini. Karena nanti saya akan menggunakan retrofit. Retrofit itu merupakan library yang fungsinya untuk mempermudah perpindahan data di Android Studio. Nah, setelah saya menambahkan implementation baru pada dependencies di build Gradle ini, saya lanjut ke membuat API pada example.calendar ya. Di sini saya membuat package baru yaitu API, di mana masing-masing ada kelas dan juga interface-nya. Untuk kelasnya yaitu API client. Saya membuatnya API client. Ya, di sini saya mengimport retrofit dan juga JSON converter factory. Ya. Kemudian ada public class API client, di mana dia berdasarkan URL dari localhost. Ya kan, localhost kan IP address-nya adalah 127.0.0.1. Dan kalender ini adalah letak dari database, nama dari database yang udah saya buat sebelumnya. Jadi nanti dia akan memanggil si base URL ini. Nah, kemudian dari base URL ini nanti akan berlanjut apakah ke login.php atau register.php yang udah saya deklarasikan di API interface.java. Nah, di sini. Nah, jika nanti ternyata dia terhubung ke login.php itu dari base URL ini, maka dia akan memanggil si login, memanggil call fungsi si login tadi dan menjalankan fungsi yang ada pada login.php yang telah kita buat sebelumnya. Jika ternyata nanti yang terpanggil adalah register.php, maka dia akan memanggil atau menjalankan fungsi dari halaman register.php yang telah kita buat juga sebelumnya. Kemudian untuk responnya sendiri, pada login responnya tadi, fieldnya kan akan diisi oleh username dan password, ya kan. Kemudian akan di tipe datanya akan di-convert ke string masing-masing gitu, agar bisa saling terhubung baik itu ke database maupun ke Android Studio-nya. Kemudian untuk yang register respon juga seperti itu. Jadi setiap fieldnya yang berisi email, full name, username, dan password akan diubah tipe datanya menjadi string yang akan mempermudah pengkoneksian antara data pada database dan juga Android Studio. Nah, selanjutnya pada package model, package yang kedua, ya tadi yang pertama adalah package API dan juga yang kedua saya menambahkan package model. Nah, di package model ini terdapat dua package lagi, yaitu login dan register. Nah, pada package model login ini saya menambahkan, saya mengenerate POJO from JSON, ya, dimana
cara mengenerate-nya itu adalah dengan meng-copy paste pesan dari si login. Ya, jika kita tadi berhasil login kan tadi pada file PHP, ketika kita berhasil login, maka kan akan ada tulisan atau respon login berhasil. Nah, maka respon ini yang saya masukkan ke dalam untuk menggenerate si package yang login ya dari Robopojo generator. Kemudian saya pilih yang JSON, kemudian saya klik generate. Untuk yang model register juga sama seperti itu, saya menggenerate Pojo from JSON. Kemudian untuk ini isi dari teksnya saya mengcopy paste dari yang register.php, kemudian yang respon akun berhasil dibuat. Nah, saya mengcopy paste ini ke sini. Kemudian ini saya nanti memilih JSON dan juga saya menggenerate-nya. Itu untuk yang package dari model login dan juga register. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.